Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah kebayang nggak sih gimana caranya listrik dari pembangkit yang jaraknya ratusan kilometer bisa sampai ke rumah Anda, nyalain TV, atau ngecas HP, tanpa bikin semuanya meledak? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik keajaiban fisika itu. Kita akan kupas tuntas bagaimana transformator dan arus bolak-balik, atau yang akrab kita sebut arus AC, bekerja sama sebagai pahlawan tanpa tanda jasa di balik layar dunia modern kita. Mereka lah yang ngejaga perangkat kesayangan kita tetap aman dan bikin semuanya berjalan lancar. Oke, ini peta jalan kita buat sesi kali ini. Kita mulai dari misteri stop kontak, kenalan dengan sang penyelamat, yaitu trafo, bedah prinsip kerjanya, lalu ngebandingin step up dan step down, lanjut ke arus AC, sampai pertarungan sengit antara arus AC melawan DC. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, misteri di balik stop kontak yang tiap hari kita pakai. Coba deh pikirin sebentar. Jaringan listrik utama kita, dari PLN misalnya, itu ngalirin tegangan sebesar 220 volt langsung ke rumah Anda. Angka ini gede banget. Tapi di sisi lain, HP kesayangan Anda yang tipis dan sensitif itu cuma butuh sebagian kecil banget dari tegangan itu buat ngecas. Terus logikanya gimana dong? Kok bisa tegangan sebesar 220 volt ini nggak langsung bikin HP Anda hangus atau meledak pas dicolokin? Bagian kedua, kenalan sama sang penyelamat kita, si trafo. Yang bikin takjub itu, komponen pembentuk alat sepenting ini ternyata simpel banget. Trafo atau transformator pada dasarnya cuma alat yang dirancang khusus buat naikin atau nurunin tegangan listrik. Dan tebak, isinya cuma 3 komponen utama. Ada kumparan primer buat jalur masuk listrik, kumparan sekunder buat jalur keluarnya, dan sebuah inti besi lunak yang nyambungin keduanya. Udah sesederhana itu loh. Kalau Anda penasaran seberapa sering kita ketemu alat ini, jawabannya di mana-mana. Dari gardu listrik raksasa di pinggir jalan, sampai ke charger HP yang tiap hari Anda pegang. Ada juga di adaptor laptop, power supply komputer, dan berbagai perabotan elektronik rumah tangga lainnya. Teknologi ini benar-benar ngepung kehidupan kita setiap saat. Masuk ke bagian ketiga, prinsip kerja trafo, yang berakar kuat pada induksi elektromagnetik. Oke, perhatiin deh urutan mainnya. Pertama, arus masuk ke kumparan primer. Tapi ingat ya, harus arus AC. Aliran ini kemudian bikin munculnya medan magnet yang sifatnya berubah-ubah terus. Nah, medan magnet ini merambat lewat inti besi lunak tadi menuju ke kumparan sekunder. Akibatnya, terjadi perubahan fluks magnet di kumparan sekunder itu. Dan hasilnya, boom, muncul gaya gerak listrik atau GGL induksi di kumparan sekunder. Bagian yang paling kerasa kayak sihir di sini adalah kumparan primer dan sekunder itu sama sekali nggak sentuhan fisik loh. Energi listrik murni ditransfer lewat perubahan medan magnet. Keren banget kan? Bagian keempat, step up versus step down. Dua varian utama pahlawan kelistrikan kita. Coba kita jajarin dua-duanya biar gampang. Bayangin ini kayak gigi sepeda Anda. Di satu sisi ada trafo step up. Tugas utamanya, naikin tegangan. Cirinya gampang banget. Lilitan sekundernya lebih banyak daripada yang primer. Makanya tegangan yang keluar juga lebih tinggi. Ini tuh krusial banget buat pembangkit listrik sama gardu transmisi. Nah, di sisi lain kita punya trafo step down. Sesuai namanya, tugas dia nurunin tegangan. Lilitan sekundernya lebih dikit, jadi tegangan yang keluar jauh lebih jinak. Inilah yang ada di dalam charger HP Anda yang rentan itu. Jadi, step up buat ngirim energi jarak jauh, step down buat ngamanin gadget kita. Dan tentu aja kita bisa ngitung ini dengan gampang. Jangan keburu panik dulu lihat rumusnya ya. Persamaan ini sebenarnya cuma perbandingan simpel. Tegangan sekunder dibagi tegangan primer, itu nilainya pasti sama persis dengan jumlah lilitan sekunder dibagi lilitan primer. Jadi intinya, seberapa besar tegangan yang dihasilin itu benar-benar bergantung sama berapa banyak lilitan kawat yang Anda bikin di tiap sisinya. Nah, poin asiknya adalah kita bisa ngatur tegangan sesuka kita. Ambil contoh nih. Bayangin sebuah trafo dikasih tegangan masuk 220 volt. Kumparan primernya punya 200 lilitan. Kalau kita pengen nurunin tegangannya, kita bikin aja lilitan sekundernya jadi 100, alias separuhnya. Pakai rasio simpel tadi, tegangan 220 volt itu bakal langsung anjlok jadi 110 volt aja di sisi sekunder. Matematika yang super elegan buat nyelesain masalah sehari-hari. Ada sedikit catatan tambahan nih. Transformator yang ideal itu efisiensinya gila-gilaan. Hampir mendekati 100%. Maksudnya gimana? Daya yang masuk itu sama persis besarnya dengan daya yang keluar. Jadi, kalau tegangannya kita naikin, arusnya otomatis bakal turun. Dan sebaliknya, rugi-rugi daya waktu proses pemindahan energi ini benar-benar dijaga seminimal mungkin. Bagian kelima, arus AC alias nadi dari jaringan listrik kita.
Arus AC atau arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan nilainya terus berubah-ubah secara periodik, ngebentuk pola gelombang naik turun. Ada satu hal yang mau saya tegesin banget di sini. Trafo itu hanya bisa kerja pakai arus bolak-balik ini. Kenapa? Karena seperti yang kita bahas di bagian induksi tadi, trafo butuh banget medan magnet yang terus-terusan berubah. Kalau nggak ada arus AC yang selalu berayun ini, nggak bakal ada perubahan medan magnet, nggak ada induksi, dan ya trafo Anda bakal diam aja, nggak berfungsi sama sekali. Karena gelombang AC ini kerjanya bolak-balik terus, dia punya yang namanya frekuensi dan periode. Frekuensi itu seberapa sering gelombangnya ngulang dalam 1 detik. Dan periode itu waktu yang dibutuhin buat 1 gelombang penuh. Hubungan matematikanya simpel banget kok. Frekuensi itu sama dengan 1 dibagi periode. Di Indonesia sendiri, standar frekuensi yang ditetapin sama PLN itu 50 Hz. Dan angka ini bukan pajangan doang, artinya arus bolak-balik di stop kontak rumah Anda itu nyelesain 50 gelombang penuh tiap detiknya. Pakai rumus yang tadi berarti periode 1 gelombangnya adalah tepat 0,02 detik. Bayangin, berubah arah secepat kilatan mata. Bagian keenam, bagian terakhir kita, pertarungan antara arus AC dan arus DC. Yuk kita bandingin langsung keduanya. Arus AC, kayak yang udah kita kupas, arahnya berubah, punya frekuensi, dan inilah jagoan yang dipakai buat menerangi kota-kota kita. Alasannya, arus AC itu gampang banget dikirim menyeberangi jarak yang sangat jauh. Kita tinggal naikin tegangannya pakai step up, biar nggak banyak energi yang mubazir di jalan, terus diturunin lagi pakai step down pas nyampe di rumah Anda. Sebaliknya, arus DC, si arus searah ini konstan arahnya dan nggak punya frekuensi. Makanya dia susah banget buat dikirim jauh-jauh karena bakal kehilangan banyak banget daya. Itulah kenapa arus DC lebih cocok dipakai di ruang lingkup kecil, kayak di dalam baterai. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda sama satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Coba bayangin, seandainya jaringan listrik dunia memutuskan pakai arus DC sejak awal, kira-kira dunia digital modern kita ini bakal eksis nggak ya? Jawabannya sih, kemungkinan besar enggak. Tanpa AC, trafo nggak bakal bisa ngelakuin induksi elektromagnetik. Kita nggak bakal bisa nurunin tegangan ganas dari tiang listrik, jadi 5 volt yang ramah buat ngecas HP Anda. Kalau Anda paksain nyolok, ya HP Anda bakal langsung meledak gosong. Menarik banget kan? Pas sadar kalau seluruh fondasi kehidupan digital kita hari ini ternyata bersandar pada sebuah gelombang tak kasat mata yang terus berbolak-balik. Makasih ya udah ngikutin sesi explainer kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.